Dengan pengawalan ketat, mantan Wali Kota Semarang Heverita Gunaryanti Rahayu bersama dengan suaminya Alwin Basri Senin siang hadir memenuhi panggilan sidang pertama di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang. Dalam sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dari KPK ini, mantan Wali Kota Semarang bersama dengan suaminya Alwin Basri didakwa bersekongkol melakukan tindak pidana korupsi dalam kegiatan penggandaan barang dan jasa, pemotongan insentif pajak, serta gratifikasi dengan total senilai 9,7 miliar rupiah yang dilakukan dalam kurun waktu tahun 2022 hingga tahun 2023. Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Keadilan surat dakwaan nomor 15-01-24-04-04-2025. A. Identitas para terdakwa. Terdakwa 1 nama lengkap Heverita Gunaryanti Rahayu. Terdakwa 2 nama lengkap Alwin Basri. Identitas lengkap dianggap dibacakan. Penahanan dianggap dibacakan. Yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Menerima hadiah atau janji, yaitu telah menerima uang sebesar 2 miliar rupiah dari Martono selaku penerima manfaat dari PT Rama Sukses Mandiri dan PT Cimader 777 dan menerima uang sebesar 1.750.000.000 rupiah dari P. Rahmat Utama Jangkar selaku Direktur Utama PT Dekasari Perkasa. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar terdakwa 1 Heverita Gunaryanti Rahayu selaku PLT Wali Kota Semarang maupun Wali Kota Semarang bersama-sama dengan terdakwa 2 Alwin Basri mengupayakan Martono mendapatkan pekerjaan pada lingkungan pemerintah kota Semarang serta mengupayakan agar PT Dekasari Perkasa mendapatkan pekerjaan pengadaan meja dan kursi fabrikasi sekolah dasar pada anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan APBDP Kota Semarang tahun anggaran 2023 sebesar 20 miliar rupiah. Wali Kota Semarang atas dakwaan yang dibacakan oleh CPU KPK, kuasa hukum terdakwa mantan Wali Kota Semarang Heverita Gunaryanti Rahayu dan suami menilai bahwa surat dakwaan yang dibacakan CPU tidak cermat dan kliennya tidak melakukan seperti apa yang disampaikan CPU. Sampaikan bahwa kami tidak menyampaikan eksepsi pada persidangan berikutnya, tapi tadi kita lihat juga bahwa sebenarnya surat dakwaan dari JPU itu tidak cermat karena tadi ada kesalahan tanggal ya 2026 seharusnya 2022. Kemudian juga mengenai jumlah ya itu kurang nolnya 2. Ada 2 yang nolnya 2. Tapi saya ingin sampaikan berkaitan dengan surat dakwaan ya. Dari surat dakwaan tersebut kita melihat bahwa seolah-olah antara terdakwa 1 dan terdakwa 2 ini secara bersama-sama. Padahal kita ketahui bahwa terdakwa 1 itu adalah sebagai wali kota dan terdakwa 2 sebagai anggota DPRD tentu saja memiliki tugas dan peran yang berbeda, sehingga tidak bisa dinyatakan apa yang disampaikan oleh terdakwa 2 itu juga merupakan apa yang disampaikan oleh terdakwa 1, karena tidak boleh sebuah perbuatan pidana karena suami istri yang melakukan misalnya suaminya, maka istrinya itu juga terlibat atau sebaliknya tidak otomatis terlibat. Kemudian juga berkaitan dengan di dalam surat dakwaan kita lihat bahwa tuduhan suapnya itu menerima 1,75 M dari Rahmat Jangkar, tapi di dalam dakwaan kita melihat bahwa uang itu ada pada
Rahmat Jangkar. Belum diterima, uangnya itu belum diterima oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 belum menerima Ya, uangnya. tidak ada uang yang diterima oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2. Sidang sendiri akan kembali digelar pada Senin pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Karena pada sidang perdana tersebut, terdakwa tidak akan melakukan ekspresi atau pembelaan. Tutuk Carita melaporkan.